Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dusana pemirsa Kasadonyo. Ya. Malam itu kita mencoba mentelaah tentang randang. Ya. Sebetulnya randang secara internasional, secara dunia sudah diakui oleh UNESCO adalah makanan terenak ya. Makanan terenak ya di dunia dan itu adalah milik orang Minangkabau. Berarti UNESCO memang mengakui itu Minangkabau. Minangkabau. Kemudian bagi orang Minang, kita kadang-kadang terlena karena kita sudah merasa ini milik kita. Jadi kadang-kadang kita tidak merawat milik kita sendiri. Bagi orang awak, kok nak tahu dia ayam hilang lah baku buat di kandang orang. Jadi kalau ayam itu masih berkeliaran di kandang awak saja, awak kadang-kadang lengah awak gitu. Mungkin ayam awakku 10 masuk kandang 9, yang cie tidak terperhatikan. Tapi setelah ayam awakku, mungkin awak punya ayam jago naranca lah baku buat di kandang orang, baru awak tahu baru awak ayam kama ayam dia pokoknya ayam dia lah tadi kandang orang gitu ya. Jadi itulah salah satu pepatah nenek moyang gitu, kok nak tahu dia ayam hilang lah baku buat di kandang orang. Nah itulah salah satunya gini kok permasalahan yang kita hadapi dengan randang. Kita sudah mengakui bahwa randang, dunia sudah mengakui randang itu adalah milik orang Sumatera Barat, Minangkabau. Di Minangkabau, randang tidak hanya sebagai santapan. Ya, ini yang kita maksud ya. Jadi kalau makanan biasa misalnya gulai ayam, cancang dan segala macam itu suatu makanan yang sudah dianggap biasa. Tapi randang itu kalau dalam Barale namanya kapalo jamba. Itu bro. Di situ nilai budayanya tidak hanya sekedar sebuah masakan pelepas kenyang gitu ya. Tidak hanya sebagai pelepas kenyang dan yang dinikmati untuk dinikmati kasamba makan gitu. Betul. Tapi dia sudah merupakan suatu induk dari seluruh makanan-makanan yang ada dalam makanan Bajamba. Itu namanya randang. Dan randang kok ada di setiap kabupaten kota, di setiap luar. Bahkan mungkin di daerah pesisir, daerah Pariaman, daerah Tiku yang identik dengan ikan, randang tetap merupakan kapalo jamba. Dan randang yang dimaksud randang di Sikoko adalah randang dari daging sapi atau kabau. Jadi tidak ada randang kambing. Kalau yang untuk kapalo jamba itu adalah randang dari daging sapi atau daging kabau. Dan misalnya di Payakumbuh, di Payakumbuh tuh kalau terkenal dengan kudu, kalau kudu lah patah, itu kan dipotong. Mungkin nanti Pak Zara bisa bantu jelaskan ya. Tidak pernah dijadikan randang. Jadi cuma dijadikan tuh dendeng. Dijual lah dendeng terkenal. Walaupun kudu halal untuk kita makan ya. Tapi tidak ada randang kudu. Yang untuk adat yang namanya kapalo jamba. Jadi dia hanya terbuat dari daging sapi dan kerbau. Jadi mulai dari Barale yang namanya Barale Adai, mulai dari anak turun mandi, kemudian langkah-langkah selanjutnya sampai nanti pinang maminang, lamar-lamar, duka cincin dan sampai pernikahan, patagak pangulu. Yang namanya acara adai, randang itu wajib ada. Nah, filosofinya kenapa randang? Karena randang itu makanan yang paling awet. Dengan pengolahan yang sangat luar biasa.
Bahkan kalau dulu membeli rendang tuh mungkin makan waktu sampai 5 jam. Iya betul. Membuatnya diangai-angai gitu kan, nggak boleh apinya gadang, biar capek masak tuh gadang api nggak boleh. Nanti kalau lah setengah masak lah kakak yang tuh pakai sabui kerambi. Dan itu dulu nenek-nenek gitu itu kalau kamu ambil rendang bapilnya kerambia yang lah batu-batu tuh. Iya betul. Yang kerambi berminyak lah cara. Yang berminyak. Ya. Dan kalau di daerah Bukit Tinggi itu kerambia dari payung buah. Nah, Kampung Budes ya? Kampung Budes, Kampung Pasar. Jadi dan dengan takaran yang pas gitu. Misalnya kalau kerambianya itu agak gadang, 1 kilo daging itu harus sampai kerambia. Minimal sampai kerambia. Supaya nanti daging kok digoreng dengan minyak yang timbul dari kelapa tadi itu ya. Jadinya kalau lah diaduk lama-lama kan keluar minyak. Jadi kandungan airnya itu sudah mungkin lah di bawah 5% lah. Kalau bisa mungkin lebih kecil dari 5%, dia akan tahan mungkin bisa sebulan. Bisa kadang-kadang ya bisa orang pergi ke Makkah. Itu bisa berbulan-bulan kalau betul. Apalagi zaman dulu orang ke Makkah ya, orang tua gitu sampai mau 3 bulan ya. Mas Arif ya. Dan dalam tatanan kehidupan keseharian orang Minang, zaman dulu kan enggak ada pasar kayak gini dong. Betul. Pasar tuh sekali sepakan ya Pak Zarif ya. Sekali sepakan misalnya ada makan Selasa, makan Jumat, makan Akai gitu. Nah, orang-orang ya ibu-ibu di rumah namanya Bundo Kanduang, mereka itu tidak boleh kekurangan rendang di rumah. Karena apa? Karena setiap tamu yang hadir di rumah pantang bana di nenek-nenek itu indak menjamu makan. Dan itu wajib ada rendang. Ya, itulah rendang kok jadi makanan simpanan dari nenek-nenek gitu. Mengolahnya dengan hati, dengan tenaga yang sekian ya bisa sampai 5 jam membuat rendang itu saja, yang angai diaduk sehingga memang butuh waktu yang luar biasa lah gitu ya. Betul. Dan bumbunya tuh seluruh bumbu masuk. Bawang merah, bawang putih, sarai lah, daun salam lah, macam-macam. Diaduk lah gitu ya. Sehingga filosofinya rendang ini kemampuan Bundo Kanduang mengadu permasalahan dalam rumah tangga. Baanyo katanya kan Bundo Kanduang tuh pandai batana jemang gulai, pandai manjai manjarume gitu ya. Jadi manggulai itu bukan hanya manggulai rendang saja. Jadi seorang Bundo Kanduang itu pandai mengolah permasalahan dalam rumah tangganya. Itulah yang dilambangkan dengan membuat rendang tadi. Rendang yang dibuat dengan daging, kemudian dengan bumbu-bumbu yang lengkap gitu, ada bawang lado, bawang putih, kunyit, segala macam bumbu masuk ke situ. Dan bagaimana rendang tuh bisa nikmat rasanya, bisanya tahan berbulan-bulan. Nah, dan itu salah satunya lagi pepatah Bundo Kanduang itu kan ketika ado jan dimakan, lah indah mako dimakan gitu. Jadi rendang itu misalnya dibuat gini hari pakan hari Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, boleh dimakan sehari baru masak tuh hanya dicicipi saja. Jadi nanti menjadi tahanan, itulah salah satu ketahanan pangan ya. Jadi tadi lah ketika ado jangan dimakan, lah indak mako dimakan. Lah kepakan luari, misalnya lah Senin, baru boleh rendang. Lah tiba pakan berikutnya, baru daging yang boleh dimakan. Boleh. Jadi kadang-kadang waktu kete nih capek lah hari Senin bisa makan rendang gitu. Kalau enggak, rendang tuh memang betul-betul jadi simpanan
demikian berharganya bagi orang Minang randang itu. Stop Bunda, stop sebentar. Ya. Artinya adalah masakan yang bernama rendang itu benar-benar mempunyai nilai budaya yang cukup tinggi bagi orang Minang. Betul. Jika ada orang kini mengecek seperti itu, seperti flyer, seperti intro kami di awal, Bunda sebagai Bunda kandung Minang, apa perasaan Bunda? Ya mungkin secara orang Minang kita kecewa ya. Kita kecewa kalau ada yang apalagi yang mengecekkan sajak bilolo randang tu beragama. Iya. Yang beragama itu kan manusia. Jangankan rendang yang sudah benda mati, hewan pun tidak beragama gitu. Benar. Nah, apakah orang yang berbicara ini seorang intelektual atau hanya dia mengeluarkan bahasa yang bahasa anak muda sih kadang-kadangnya memang sengaja memperkaruh bisa jadi juga. Ya dulu orang tu tugasnya itu Bunda. Ari buat orang seketek apa ya? Dibuatnya hal-hal yang seperti itu. Bisa jadi gitu. Jadi secara prinsip Bunda sebagai Bunda kandung sebagai memang putri Minang ya. Dari Minangkabau memang benar-benar kecewa dengan mengatakan bahwasanya ya atau muncul rendang dari bahan babi dan segala macam gitu ya, atau dengan statement bilo randang punya agama. Iya, sebenarnya gitu. Bicara mengenai randang, itu kita bicara tadi randang yang sebagai kapalo jamba yang dibuat dari daging sapi dan atau daging kerbau. Tapi di Minangkabau itu banyak randang gitu ya. Banyak randang, ada randang dari sayur-sayuran, misalnya randang paku, ada juga randang cubada, ada randang ayam, randang talu, ada randang paru, randang iti ya. Tapi tidak ada namanya randang kambiang. Apalagi babi. Apalagi babi. Dan randang, ya tadi seperti kudo tadi. Ya kudo itu tidak di randang orang ya. Kudo tidak ada randang kudo. Jadi kudo itu cuman kudo yang biasanya dipegang buat tuh. Kudo bendi kalau nyolah kaki nyolah patah, saki atau patah itu dipotong, dibuatkan dendeng. Jadi dendeng kudo itu dendeng kudo dari pegang buat itu terkenal gitu. Terkenal ya. Iya. Tapi tidak ada randang kudo tidak ada. Randang kambiang tidak ada. Dan walaupun misalnya membuat gulai kambiang kemudian dikaryangkan, itu tidak pernah mau randang. Jadi yang namanya randang, makanan olahan yang disengaja dibuat jadi randang gitu. Misalnya pange cubada. Di Payung itu ada pange cubada, pange situjua. Kemudian dikaryangkan ini tidak namanya randang cubada. Cubada wangi namanya. Ya. Ayo, pange kasalan, namanya kan. Tapi kalau orang Payung hanya membuat pange cubada, randang cubada, itunya memang diolah dari awal tuh ukuran santannya sekian, bumbu-bumbunya sekian, ukuran potongan cubadanya sekian gitu. Jadi udah ada ukuran-ukurannya standarnya gitu ya. Jadi enggak yang namanya randang itu. Makanya yang namanya randang adalah makanan yang diolah dengan sengaja, dengan hati, yang akhirnya akan menghasilkan makanan yang paling enak gitu. Dan tahan lama. Dan tahan lama. Ya mudah-mudahan kedepannya bagi ya mungkin siapapun lah ya yang ingin mencoba mengolah makanan seperti rendang, mohon janganlah dinamakan rendang. Boleh saja menamakan apalah nama makanannya, boleh saja mau menjiplak bumbu rendang boleh, tapi jangan dinamakan rendang. Kalau kamu buat rendang ya bisa saja, misalnya kan begicot itu udah diolah orang menjadikan rendang, silakan tapi jangan dikecilkan kami rendang juga Padang, namanya. Iya, jangan dinamakan rendang. Itu nama yang baru. Misalnya
tadi dengan nama babi ambo tadi ya, dengan nama babi ambo ingin mengolah babi dengan cita rasa Minang. Rendang, bukan cita rasa Minang. Kita tidak boleh mengatakan cita rasa Minang karena apapun yang bernama Minang identik dengan Islam. Berarti konsekuensinya harus halal. Harus halal. Jadi nggak bisa kalau misalnya dia membuat dari daging babi, dia membuat dari daging babi, dia kan membuat katanya dengan cita rasa Minang, tidak boleh. Karena kita harga mati. Siap. Yang Minang ada basandi sarak basandi kitabula. Tidak ada yang namanya makanan yang bercita rasa Minang yang tidak halal. Oke, Bunda.